Bapak Ibu, ini kurikulumnya saya kira tidak asing lagi untuk Bapak Ibu. Jadi pendampingan dan lokakarya pasti sudah ditiadakan karena Bapak Ibu sekalian sudah mengalami bahkan sampai memandu. Jadi tidak ada CGP rekognisi itu bertemu atau tatap muka luring itu tidak ada. Semuanya adalah daring. Ya karena apa? Sebagai fasilitator. Jadi Bapak Ibu, ini yang modul-modul hitam ini nanti yang belajar mandiri, modul yang merah ini adalah yang nanti Bapak Ibu sekalian ikut pembelajaran secara penuh melalui alur merdeka dan melakukan tentu saja aksi nyata. Gitu. Nah, ini petanya Bapak Ibu sekalian, kewajiban fasilitator PGP rekognisi. Jadi fasilitator PGP rekognisi ya CGP rekognisi sama saja karena orangnya sama, berperan ganda dua perannya gitu ya. Jadi tadi ini tes awal tes akhir pada setiap modul, setiap paket modul, kemudian ada belajar mandiri ya, kemudian ada belajar secara penuh mengikuti elaborasi pemahaman, pelaksanaan pembelajaran modul, kemudian melakukan aksi nyata untuk 3 modul yang sudah ditetapkan. Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan 3 modul yang harus dijalankan ya dengan alur merdeka, ya pasti Bapak Ibu sekalian juga sudah paham karena sudah mengikuti pelaksanaan pembekalan untuk sebagai fasilitator. Nah, ini penilaiannya Bapak Ibu ya. Jadi penilaian fasilitator atau CGP rekognisi ya. Fasilitator rekognisi atau CGP rekognisi. Bapak Ibu nanti akan dinilai oleh fasilitator pemandu ya. Yang dinilai adalah nilai akhir adanya aksi nyata juga termasuk di dalamnya itu. Jadi jumlah kehadiran fasilitasi sebagai fasilitator sebanyak 100%. Jadi Bapak Ibu pada waktu berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi CGP reguler itu harus hadir 100%. Itu hadir 100%. Jadi pada waktu jadi fasilitator hadir 100%. Kemudian jumlah kehadiran dalam elaborasi pemahaman yang 10 modul itu juga 100%. Kemudian mengikuti tes awal, tes akhir, semua modul. Kemudian memperoleh nilai akhir, nilai paling rendah 70 atau predikat minimal cukup. Kemudian aktif bertugas sebagai guru atau kepala sekolah gitu. Nah, Bapak Ibu, pengalaman dari kita sudah melakukan PGP rekognisi di Angkatan 5, ada 98 peserta itu semuanya lulus. Jadi sudah tidak diragukan lagi, karena Bapak Ibu sekalian cuma harus konsisten ya, artinya konsisten Bapak Ibu sekalian ya sudah, kalau ingin lulus ya sudah tidak meninggalkan tugas, harus 100%, kehadiran 100%, tes awal, tes akhir saya kira tidak masalah karena sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu ya melakukan tugas sebagai fasilitator. Jadi itu Bapak Ibu, ini jadwal registrasi ulangnya ya. Pelaksanaan pendidikannya juga ada, registrasi sebenarnya mulai hari ini ya atau kemarin nanti sampai tanggal 22 April. Bapak Ibu, ini waktu yang sangat pendek ya, terutama karena menjelang Idul Fitri ya, sehingga waktu yang paling optimal untuk menyelesaikan pemberkasan atau surat-surat, misalnya surat izin, fakta integritas yang perlu tanda tangan pimpinan, itu harus diselesaikan besok dan hari Senin dan hari Selasa karena masih ada tugas. Kalau memang perlu datangi kepala sekolahnya atau datangi pimpinan atau kepala dinasnya karena sudah tidak ada waktu lagi ya sampai tanggal 22 sudah mulai Idul Fitri.
Nah, pelaksanaan pendidikan guru penggeraknya itu memang 10 Mei. Ya. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu yang sedang bertugas pasti tidak bisa mengikuti pendidikan guru penggerak rekognisi ini. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu yang, Pak, saya sudah selesai itu tanggal, ini kan 10 Mei ini mulainya. Kita sudah proses Bapak Ibu, jadi tidak bisa. Ya, nanti di angkatan berikutnya saja. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan, ya. Nanti tadi saya sampaikan refleksi diri artinya coba Bapak Ibu sekalian dengan persyaratan yang ada memenuhi persyaratan. Enggak, kalau memenuhi persyaratan silakan masuk di registrasi ulang, gitu ya. Nanti silakan nanti Pak Nasir bisa menjelaskan lebih detail. Kalau ada chat nanti Mbak Bu Elvida nanti dibacakan chat dulu ya. Baik karena, Pak, di chat juga ada, tapi ini sudah ada yang raise hand.